Halo semuanya, welcome back di Wisdom and Invest. Ketemu lagi dengan saya Julie, dan seperti biasa sebelum mulai saya akan disclaimer dulu bahwa saham yang kita bahas nanti ini adalah saham pilihan dari teman-teman di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa nggak cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silakan dianalisa ulang kembali. Kalau dirasa bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Bagi yang ingin request sahamnya untuk dianalisa, maka silakan requestnya di grup Telegram Wisdom and Invest. Grup ini adalah grup publik dan free, jadi siapapun bebas ya untuk join dan saling sharing di grup ini. Bagi teman-teman yang tertarik untuk menggunakan fitur spesial dari Wisdom and Invest secara gratis, maka caranya ini gampang banget. Teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Pilihan sekuritasnya ini ada NH Korindo, RHB, JUC Ekuator, dan Sukor Sekuritas. Fitur apa aja sih yang akan teman-teman dapatin nanti kalau mendaftar lewat Wisdom and Invest? Teman-teman akan mendapatkan grup komunitas untuk nasabah. Di sini boleh saling sharing ataupun teman-teman misalnya ada yang mau konsultasi portfolio ya. Tentunya teman-teman juga akan mendapatkan chart dan screener yang khusus untuk nasabah, juga ada edukasi secara berkala dan ada inspirasi saham. Inspirasi saham ini seperti stock pick, tapi kita nggak menekankan pada stock pick ya, karena itu kita ada edukasi dan diharapkan teman-teman bisa juga trading secara mandiri. Bagi yang mau nanya-nanya ataupun ingin langsung mendaftar, maka silakan langsung aja kontak ke adminnya di Telegram dengan ID win_admin atau di WhatsApp dengan nomor 081905068073. Buat teman-teman yang lagi pusing dengan saham karena market kita kan lagi sideways ya, terutama sideways kecil dan naik turun begitu-begitu aja, dan buat teman-teman yang ingin mencoba hal-hal baru misalnya di cryptocurrency atau koin ya, maka silakan di follow aja. Ini namanya adalah channel, dan channel ini dibuka secara publik dan free. Tinggal teman-teman klik join aja. Jadi di Telegram itu tinggal di search ya, Distrik 88 Crypto Publik. Nah, ini di sini saya perbesar nih. Hati-hati jangan sampai salah ketik Distrik 88 Crypto Publik. Jadi di sini adalah channel bebas, gratis. Siapapun bebas untuk join. Di sini diajarkan gimana sih cara buka akun toko kripto, gimana cara transfernya, gimana cara buka rekening Binance. Dan untuk teman-teman yang mendaftar toko kripto melalui akun Wisdom and Invest, maka nanti teman-teman akan mendapatkan diskon 10% fee tradingnya tuh. Nggak hanya berisi informasi, di sini juga menyediakan beberapa analisa ya. Jadi teman-teman bisa belajar banyak di sini. Nah, ini lebih jelasnya lagi. Di sini namanya Distrik 88 Crypto Public. Ini free, jadi siapapun bebas ya untuk join, dan teman-teman nanti bisa cek ada beberapa analisa, ada beberapa informasi gimana cara transfer dan sebagainya. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Kalau menggunakan chart ini tuh enak banget karena udah ada sinyal untuk beli dan jualnya. Berupa segitiga hijau ini adalah sinyal untuk beli atau sinyal entry, dan segitiga merah itu sinyal untuk jual atau exit ya. Tapi hati-hati jangan sampai salah cara penggunaannya. Untuk teman-teman yang ingin mempelajari lebih detail cara penggunaan chart Wisdom and Invest, maka silahkan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Di video itu saya menjelaskan cara penggunaan chart Wisdom and Invest secara lebih detail. Kita masuk ke analisanya WSKT. Untuk WSKT dia memang ada muncul segitiga hijau di sini ya, dan dia juga sudah mulai bergerak sideways. Ini udah mulai sideways, dia nggak membentuk lower low lagi, tapi dia masih bergerak di dalam channel downtrend. Jadi memang belum oke banget nih. Pixelnya udah hijau-hijau, cukup lumayan, tapi momentumnya masih berwarna merah tua. Ya di sini ya momentumnya. Ini WSKT, momentumnya dia udah berubah menjadi merah tua dan semakin mengecil. Ini lumayan ada perbaikan, tapi yang lebih bagus adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixelnya juga hijau-hijau dan ada momentum yang berwarna biru Ben Hur semakin menanjak. Jadi seperti ini yang oke. Kalau seperti ini sekarang belum oke. Akan lebih bagus kalau si WSKT sudah berhasil keluar dari channel downtrendnya, itu lebih oke lagi.
Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini yaitu 935. Untuk resistnya ini memang dia sudah ada reversal ya, dia kan mantul di support 935 ini. Potensinya dia bisa ke area sini. Di sini ada resistnya 1150, ini kita buletin ya sesuai dengan fraksinya. Jadi si USKT ini berpotensi untuk ke area sini. Bagi teman-teman misalnya ada yang spekulatif buy di area sini, ketika dia mantul teman-teman masuk misalnya di area sini ya, maka bisa SOS. Karena ini masih downtrend, maka strateginya adalah buy on support dan sell on strength ketika dia sudah mulai mendekati area resist. Nah, di sini ada resistnya. Kalau udah ada yang punya dan udah profit, maka jangan lupa pasang trailing stop dan stop lossnya. Kalau menuju area sini, maka teman-teman boleh mempertimbangkan untuk take profit atau at least take profit sebagian ya. Mudah-mudahan kalau dia berhasil breakout, maka dia bisa testing resist selanjutnya, yaitu resist yang di sebelah sini. Yang di atasnya, sini ada resist yaitu 1320. Dan ini adalah resist saat dia breakdown ya. Potensinya ini akan menjadi resist yang cukup kuat juga. Selama dia masih downtrend, ini juga ada resist downtrendnya. Jadi selama dia belum berhasil keluar atau breakout dari resist downtrendnya, ini masih belum oke. Teman-teman jangan lupa kalau sudah mendekati area resist sebaiknya teman-teman take profit sebagian untuk mengamankan cuannya. Selama dia bertahan di 935, ini support 935, maka masih ada potensi mungkin dia bisa bergerak sideways dulu. Jadi masih bisa tektokan ya. Kecuali dia sudah breakdown lagi dari 935, kalau dia bikin low lagi dari 935, ini mendingan teman-teman exit aja dulu. Untuk Stril ini juga masih belum oke, dia masih terus berada di bawah garis win line, dia bergerak dalam channel downtrend jadi masih belum oke. Sinyal segitiga hijau juga belum ada ya. Pixelnya saat ini hijau 1 dan momentumnya masih berwarna merah, jadi masih belum oke juga. Yang bagus adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau dan ada momentum yang berwarna biru Ben-Hur semakin menanjak. Ini yang bagus. Selama dia belum berhasil naik ke atas garis win ataupun keluar dari channel downtrendnya, maka Stril ini masih belum oke nih. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini yaitu 173. Kalau dia sampai bikin low lagi, ini masih belum oke ya. Jadi sebaiknya kalau memang ada yang tertarik ini hanya untuk fast trading, tapi saran saya sih mendingan cari saham lain. Masih banyak kok saham-saham lain yang lebih bagus ya, dan juga masih ada saham-saham yang masih uptrend. Ini kalaupun mantul dia akan kejedot lagi di garis winnya nih, karena dia berkali-kali ya. Ini masih kejedot juga di garis win. Garis winnya yaitu ada di 186. Jadi masih belum oke. Kalaupun dia breakout dari garis win, ada potensi dia kejedot di resist downtrendnya sini yaitu 192. Maksimal ini kalau misalnya dia mampu keluar dari channel downtrendnya pun di sini masih ada resist yang cukup kuat nih yaitu 202, karena ini adalah support yang dia breakdown. Jadi dia akan menjadi resist yang cukup kuat juga. Seandainya si Stril ini mampu ke area 202, maka saran saya sih teman-teman sebaiknya SOS dulu ya kalau ada yang nyangkut. Untuk APLN ini juga masih belum oke. Dia masih belum keluar ya dari channel downtrendnya. Ini ada resist downtrend, ini resist downtrendnya. Kalau dia masih di bawah resist itu masih belum oke. Jadi lebih bagus kalau dia sudah berhasil keluar dari resist downtrendnya ini. Minimal dia harus bergerak sideways, itu baru oke. Pixelnya saat ini merah-merah, ini tidak oke, dan momentumnya juga masih berwarna merah. Ini masih belum bagus. Yang bagus kondisinya tuh saat seperti ini ya. Seperti ini tuh. Dia ada momentum, ada pixelnya hijau-hijau dan dia berada di atas garis win line. Supportnya ada di sebelah sini yaitu 149 sampai 146. Ini juga ada support MA200 yang titik-titik ini adalah MA200 nya, angkanya dari sebelah sini yaitu 144. Kalau sampai dia breakdown dari 144, maka sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu, karena dia masih kepentok juga di garis win line ini, jadi masih belum oke ya. Kalau ada yang tertarik paling hanya untuk fast trading, ini garis win line-nya ada di sebelah sini yang angkanya berwarna ungu yaitu 155. Bagi yang tertarik untuk entry, mendingan sih saran saya nunggu aja sampai dia indikatornya udah membaik atau dia sudah keluar dari
resist downtrendnya. Untuk EMTK ini sebetulnya masih belum oke-oke banget. Dia sedang sideways ya sebenarnya di sini. Jadi untuk segitiga hijau dan merahnya ini bisa kita abaikan aja. Kita gunakan strategi lain, yaitu buy on support dan sell on strength. Memang sih dia masih berada dalam channel uptrend. Jadi mudah-mudahan dia membaik nih. Kalau melihat momentumnya sih masih kurang oke ya, karena ada pelemahan secara tren momentum. Jadi kita tariknya nggak hanya di kecil begini, tapi kita juga menarik tren secara keseluruhannya. Nah, ini kita lihat momentum yang di sini dia makin lama makin melemah. Jadi harus hati-hati. Kalau sampai dia breakdown dari channel uptrendnya ini, maka sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk exit dulu. Saat ini pixelnya merah-merah, ini nggak bagus ya. Dan untuk momentumnya dia berupa titik pink. Ini EMTK dan ini berupa titik pink ya. Jadi masih berpotensi sideways. Support terdekat ada di sini. Dia memang lagi di dekat support juga, yaitu 2390. Di sebelah sini juga ada support lagi 2220. Resistnya nih, kalau misalnya dia berhasil mantul ya di 2390, maka potensinya dia akan testing resist yang di sini 2580 ataupun 2680. Karena masih sideways, maka jangan lupa strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Kalau sampai breakdown dari channel uptrendnya, ini yang hijau-hijau ini ya, ini angkanya dari sebelah sini, yaitu 2330. Potensinya dia bisa ke support yang ini sih. Ini ada support secara horizontal, yaitu 2220. Kalau sampai breakdown dari 2220 ini, maka sebaiknya saran saya sih teman-teman disiplin juga untuk exit dulu. Untuk Arto, sinyal entry-nya sejak di sini. Memang saat muncul segitiga ini pun sifatnya spekulatif ya, dan dia kan lagi sideways waktu itu nih. Sekarang pun masih sideways nih sebenarnya. Jadi strateginya yang kita gunakan adalah buy on support dan sell on strength ya. Segitiga hijau dan merahnya ini kita abaikan aja. Kalau ada yang spekulatif di dekat support sini, maka seenggaknya ini ada status nih. Ini holdnya 10,3%. Ini lumayan ya. Jadi kalau ada yang spekulatif di area support, maka happy cuan, teman-teman jangan lupa pasang trailing stopnya. Jadi kalau dia sampai breakdown dari garis win, ini sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk take profit dulu nih. Pixelnya hanya hijau satu, masih belum oke banget ya. Momentumnya sih ada, tapi dia sudah mulai berubah menjadi biru tua nih. Jadi kalau biru tua itu, apalagi dia semakin mengecil, ini potensinya dia sedang akan reversal ya. Masih ada momentum, tapi nggak sebagus ketika dia berwarna biru benhur dan semakin menanjak. Potensinya kalau dia breakdown dari support win, ini support ya, maka potensinya dia akan testing lagi support yang di sini, yaitu 8.800. Kalau seandainya dia breakdown dan dia menuju ke sini, maka teman-teman bisa spekulatif nih di area support yang 8.800. Jangan pas-pas ya, karena ini waktu itu disentuh hanya berupa ekor. Jadi kalau udah mulai mendekati, teman-teman bisa cicil. Jangan lupa gunakan money management. Jadi cicil bisa gunakan cicil piramida juga. Misalnya antrian pertama belinya hanya 20%, lalu 30%, paling bawah itu 50%. Kalau dia sampai breakdown dari 8.800, maka sebaiknya teman-teman disiplin juga ya untuk exit dulu. Mudah-mudahan kalau dia sampai ke sini, maka dia bisa mantul. Kita bisa gunakan kesempatan untuk SOS, bisa di area garis win line, ataupun mudah-mudahan dia balik lagi ke resist yang 11 ribuannya ini. Kalau Arto sampai breakout dari resist yang di sini 11.900 disertai dengan volume yang besar dan ada momentumnya juga bagus, maka teman-teman bisa ikutan ya. Kalau khawatir buy on breakout, maka bisa gunakan time frame kecil, jadi masuknya melalui time frame kecil dan batasi resikonya. Kalau misalnya dia sampai menuju atau balik lagi ke area turun ke bawah 11.900-nya itu, maka sebaiknya teman-teman exit dulu. Untuk INKP ini masih belum oke juga sebetulnya, dia belum ada status entry ya, dan kepentok juga di resist win line-nya nih. Pixelnya saat ini merah-merah belum oke, dan momentumnya juga masih merah-merah, itu belum oke.
Supportnya ada di sebelah sini yaitu 9.100. Ini juga lagi di support sih, dia lumayan mantul ya. Jadi potensinya kalaupun dia naik, ada potensi dia kejedot lagi nih di area garis win line. Garis win line-nya ada di 9.900, ataupun mudah-mudahan sih dia bisa testing resist downtrend-nya yang di sini. Angkanya yaitu yang di sini, yaitu 10.350 ataupun MA 200. Kalau MA 200 angkanya ada di sini, yaitu 10.150. Kalau sampai breakdown dari support 9.100-nya si INKP ini, maka sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk exit dulu ya. Karena support selanjutnya ini ada di sini nih, 8675. Untuk main ini masih bagus ya. Segitiganya muncul saat di sini, saat dia muncul segitiga itu pun dia besoknya ini pixelnya menjadi hijau-hijau dan ada momentum yang semakin menanjak ke atas. Secara tren ini pun juga menanjak, jadi masih cukup menarik nih. Statusnya di sebelah kiri ini adalah hold dengan profit 22,4%, lumayan. Pixelnya saat ini hanya hijau satu, masih oke sih selama dia berada di atas garis win. Dan momentumnya juga masih ada ya, biru-biru semakin menanjak. Si main ini mantul dari support di sini yaitu 910. Ini lumayan ya. Jadi teman-teman bisa spekulatif sebetulnya kalau ada yang belum punya nih. Ataupun misalnya besok dia turun sampai ke area garis win line, maka nih sebetulnya teman-teman masih bisa spekulatif buy. Karena spekulatif, maka jangan lupa atur money manajemennya. Jadi belinya jangan langsung dalam jumlah yang besar ya. Dicicil dulu sedikit, kalau memang masih oke, maka teman-teman bisa tambah muatan lagi. Kalau dia bertahan di atas 910, maka ada potensi dia akan testing resist di harga high yang kemarin ataupun di resist yang ini, yaitu 975. Kalau sampai si main ini breakdown dari garis win, ini garis winnya ada di sebelah sini, yaitu 860, maka sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk exit dulu. Keras ini belum ada sinyal untuk entry-nya, dia masih sideways juga ya, dengan area sideway-nya potensinya di sebelah sini. Untuk pixelnya hanya hijau satu, masih belum oke, momentumnya berupa titik pink, jadi dia masih sideways. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini yaitu 610, di bawahnya juga ada lagi yaitu 585. Kalau sampai breakdown dari 585 maka sebaiknya teman-teman exit dulu. Support selanjutnya di bawahnya juga masih ada yaitu 550. Potensinya kalau misalnya dia mantul ataupun dia bertahan di atas support 610, maka berpotensi untuk testing resist yang di sebelah sini ya, 680. Karena kalau lagi sideways artinya kan bergeraknya dia hanya kayak begini ya, seperti zigzag begitu. Jadi teman-teman gunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Jadi belinya di support lalu jual di area resist. Jangan lupa atur juga money manajemennya ya. Untuk friend ini masih oke. Dan jangan lupa si friend ini akan ada right issue di tanggal 22 dengan nilainya itu 120. Jadi mudah-mudahan menjelang right issue dia masih bisa ditarik ya ke atas 120. Pixelnya saat ini hijau satu, masih oke. Selama dia bertahan di atas garis win itu masih oke. Dan masih ada momentumnya ya. Jadi masih cukup menarik. Segitiga hijaunya atau sinyal entry-nya ada di sebelah sini, yaitu sejak di sini. Statusnya masih hold dengan profit 11,7%. Bagi yang udah profit jangan lupa pasang trailing stop. Supportnya kita bisa gunakan support garis win. Garis winnya itu ada di 86. Kalau support secara horizontal ini ada di 84 ya. Selama dia bertahan minimal di 84 deh. Mudah-mudahan sih dia masih mampu bertahan dan mantul untuk naik kembali ke atas. Kalau dia sampai breakdown dari 84 maka sebaiknya teman-teman juga exit dulu ya, karena jaraknya lumayan jauh untuk ke support selanjutnya. Resistnya, untuk resist ini mudah-mudahan dia bisa testing lagi 95 ataupun dia ke harga high yang kemarin ya, harga high yang terakhir di area 100-an, atau bahkan mudah-mudahan dia bisa ditarik ke harga right issue-nya yaitu 120. Untuk bank ini masih cukup menarik karena dia masih uptrend.
Sinyal entry-nya kalau berdasarkan sinyal Wincy ada di sebelah sini, yaitu statusnya hold dengan profit 73%. Luar biasa ya. Tapi sebetulnya karena ini sahamnya baru IPO dan dia terbentuk candle-nya tuh sebetulnya masih termasuk sedikit. Jadi untuk secara teknikal analisa ini masih belum oke banget ya. Akan lebih baik kalau dia sudah punya histori yang lebih panjang, maka kita bisa membaca pergerakannya dan kita bisa menggunakan teknikal analisa untuk menganalisa saham ini. Tapi saat ini kalau kita mau paksain juga nih, kita baca secara teknikal si saham bank ini, supportnya kita bisa gunakan support garis win yaitu 3.300 ataupun di sebelah sini juga ada support yaitu 2580. 2580 sih lumayan jauh ya. Mudah-mudahan sih dia masih mampu mantul di garis win seperti ini. Dia juga mantul ya di garis win. Kalau secara pixel ini karena kayaknya sih datanya belum cukup nih, jadi nggak bisa digunakan. Untuk momentumnya dia ini juga kayaknya sih kurang maksimal untuk digunakan nih. Untuk sementara ya kita gunakan support berdasarkan garis win lainnya aja ataupun support secara horizontal ini. Bagi yang udah profit maka jangan lupa pasang trailing stop. Bagi yang ingin spekulatif maka bisa spekulatif di dekat garis win lainnya yaitu 3.300. Jangan lupa atur money management ya. Jadi belinya dicicil dulu, kalau sampai dia breakdown dari garis win maka sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu. Composite kita ini masih sideways juga, pixelnya sekarang dia menjadi hijau satu aja, momentumnya juga belum ada. Memang momentumnya sih sudah mulai mengecil ya, membaik. Area sideways-nya kita bisa gunakan area sideways di sini, jadi dia masih kepentok juga nih di sebelah sini. Potensinya ini sih 3 candle dia membentuk lower low tangga ke bawah, jadi berpotensi untuk testing support yang di sebelah sini 5883. Kalau dia bisa naik atau breakout itu maka lumayan, masih ada potensi juga dia bisa kejedot nih. Di sini dia ada resist secara downtrend ya. Jadi hati-hati kalaupun dia naik ke atas si IHSG ini, kalaupun dia naik ke atas, maka watch out juga di area resistnya ini. Screener yang saya kasih ini agak berbeda ya. Kalau yang di sini adalah screener Hakahaki. Jadi teman-teman nggak perlu pusingin ini angka yang di sini. Yang penting teman-teman lihat secara berurutan nih. Yang paling atas itu adalah saham yang nilai HK-nya paling tinggi. Dan kalau yang di sini adalah current price-nya. Kalau yang di sebelah sini itu adalah rate of change. Tapi rate of change ini bukan diukur dari harga closing kemarin. Dia diukurnya dari harga opening. Jadi kalau openingnya gap up, maka ini lain ya persennya. Jadi jangan heran kalau misalnya tiba-tiba kok persennya dia lebih gede. Mungkin aja dia gap down dulu kayak si ASI ini ya. Si ASI yang di paling atas itu 2,9%. Padahal kan kalau kita lihat di aplikasi kita itu hanya 1% lebih. Karena dia openingnya gap down. Jadi diukurnya rate of change-nya itu diukur dari harga opening. Kalau dia openingnya gap up, maka otomatis persennya pasti akan lebih kecil. Tapi hati-hati ya, untuk screenernya ini dia kan sifatnya masih mentah juga. Jadi teman-teman tetap ya wajib untuk cek lagi kembali ke chartnya masing-masing. Dan screener ini adalah screener harian atau daily. Kalau yang ingin fast trading, maka bisa juga cek ke dalam time frame 5 menitnya. Kalau 5 menitnya ada HK-HK-nya yang paling bawah itu semakin menanjak, maka itu oke. Teman-teman bisa cari titik entry lalu bisa ikutin ya. Ini adalah contohnya si HK-HK dari ASII. Nah kalau secara daily memang sih dia ininya masih belum oke ya. Dia masih bergerak dalam channel downtrend. Tapi HK-HK-nya ini udah cukup menarik dan dia ada pixelnya hijau-hijau. Itu potensinya dia bisa naik dulu dan testing area resist minimal di resist downtrendnya ini. Secara daily memang dia kalau overall dia masih terus menurun, tapi di time frame kecilnya, ini kalau teman-teman cek di time frame kecil misalnya hourly ataupun 5 menit itu biasanya bagus nih. Jadi di sini ada yang HK lumayan. Jadi mudah-mudahan dia mampu dulu untuk naik ke atas. Ini ASII, mudah-mudahan dia mampu naik ke atas misalnya ke 5350 ataupun ke resist yang ini ya. Ini adalah angka resist downtrendnya di 5375 ataupun 5400 atau bahkan mudah-mudahan dia bisa mencapai ke resist yang secara horizontal di 5450. Bagi yang udah spekulatif mungkin di area sini
karena di dekat support trend, maka happy cuan, jangan lupa pasang trailing stop. Nanti teman-teman bisa at least take profit sebagian ya di area resistnya. Untuk care, nah ini teman-teman harus hati-hati ya, ada contohnya seperti NATO ataupun BAT, dia haka-hakinya akan selalu berada di list yang paling atas. Tapi kalau teman-teman cek, di sini bentuknya tuh aneh. Jadi kalau teman-teman melihat ada chart yang aneh, yang bentuknya tuh seperti ini, dia mungkin misalnya merah semua atau hijau semua, jadi nggak seperti yang tadi ya, tidak wajar. Kalau yang ini kan wajar nih, dia kalau naik maka dia naik, kalau dia turun maka dia turun. Kalau yang di sini kan dia tidak wajar, dia nggak mengikuti harga sahamnya. Ini ada indikasi bahwa mungkin aja sahamnya saham repo ataupun ini bandar cuma tuker-tukeran barang. Jadi sebaiknya teman-teman menghindari menggunakan haka-haki untuk chart yang seperti ini. Ini artinya chart haka-hakinya tidak korelasi ya dan tidak bisa digunakan. Sebaiknya diabaikan aja. Jangan gunakan chart haka-hakinya ini. Teman-teman gunakan aja technical analisa seperti biasa. Untuk WIM ini saya tunjukin juga karena tadi ada di dalam list ya. Di sini. Nah, ini tadi saya yang pertama tunjukin ASII, juga care. Si Pura nih hak-haknya juga kalau nggak salah dia tidak bisa digunakan ya, karena bentuknya aneh seperti yang tadi si care. Kalau yang si WIM ini kita bisa lihat, WIM ini lumayan ya, hak-haknya hari ini tinggi banget. Jadi kalau teman-teman masuk ke dalam time frame kecil di 5 menitnya itu akan terlihat menarik banget. Nah, ini contohnya nih. Ini adalah chart 5 menitannya. Di sini ada time frame-nya ya, bisa dilihat 5 menit. Dia ada spike, lalu pixelnya juga mulai menghijau-hijau, dan terutama di sebelah sini nih. Ini haka-hakinya cukup tinggi. Artinya banyaknya haka ya, terutama ketika dia breakout disertai dengan ini mendukung. Ada yang akumulasi. Artinya teman-teman bisa spekulatif buy di area sana. Jadi lumayan nih, dari berapa tuh? Dari 1020 misalnya, teman-teman kalau spekulatif di area support ya. Lalu bisa sell on strength ketika dia sebelah sini. Jadi lumayan kalau misalnya teman-teman ingin entry atau tinggal pasang trailing stop. Ini karena terakhir sih tutupannya buangannya belum gimana banget ya. Ini WIM, dia masih menanjak, jadi yang dilihat garis hitamnya ini masih menanjak. Jadi mudah-mudahan besok dia masih bisa melanjutkan kenaikannya ke atas. Yang penting kalau misalnya ada yang sudah entry, maka jangan lupa pasang trailing stopnya. Untuk ANTM, ini saya kasih contoh lagi. Tadi ada masuk juga di dalam list haka-hakinya. Dan ini adalah haka-haki ANTM secara daily nih. Kalau secara daily-nya memang mungkin belum menarik ya, karena di sini dia masih terlihat penurunan. Dia secara rata-rata masih menurun. Tapi kalau kita cek ke dalam haka-haki yang 5 menit itu cukup menarik. Dan secara tren ini sebetulnya masih downtrend, dia ada resist downtrendnya. Nah, di sebelah situ jadi masih belum oke. Dan minor trendnya itu sebetulnya masih sideway. ANTM itu sideway di area ini ANTM yaitu 2100 sampai 2490. Jadi sebetulnya strategi yang bisa kita gunakan adalah buy on support dan sell on strength. Kalau misalnya ada yang baru entry ketika hak-hakinya menarik, maka ini bisa. Ini masih ada nih, ada hak-hakinya ya, cukup menanjak. Jadi mudah-mudahan dia bisa testing kembali resistnya. Ini ada resist 2430 atau mudah-mudahan dia mampu ke resist daily-nya yaitu 2490. Jadi kalau ada yang spekulatif itu silakan. Nanti begitu mencapai area resist, sebaiknya teman-teman disiplin juga ya untuk take profit dulu separuh. Jadi teman-teman mengamankan dulu cuannya separuh. Kalau dia masih bisa naik lagi maka oke. Kalau dia tidak berhasil naik, paling enggak teman-teman udah amankan profit. Screener selanjutnya yang saya tampilkan ini adalah WinPix Day seperti biasa ya. Di video-video sebelumnya juga udah saya tampilkan. Seharusnya teman-teman udah ngerti lah ya yang statusnya hold itu bagaimana. Kalau C itu current price dan P2, P1, P3 dan ada tanda bintang ini bisa teman-teman cek kembali di video-video sebelumnya. Ini screenernya masih screener mentah, jadi sebaiknya teman-teman cek kembali ke chartnya masing-masing atau dikombinasikan dengan haka-hakinya. Jadi kalau misalnya ada yang teknikal analisanya bagus, misalnya di uptrend ada momentumnya, lalu haka-hakinya juga cukup menarik, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Ini contoh dari
hasil screenernya, ini saya cuma ambil ya salah satu aja, INDX, ini ada di sebelah sini. Dia statusnya adalah hold dengan harga current price-nya di 148, juga P2 dan bintang. Nah, ini contoh chartnya. P2 itu artinya dia pixelnya hanya salah satu hijau ya. Dia ada bintangnya, artinya volumenya di atas rata-rata. Rata-rata itu yang garis orange tipis itu. Lalu ada momentumnya, ini cukup menarik. Tapi hati-hati, dia kurang liquid nih. Jadi total transaksi 6 miliar dan average transaksinya hanya 2,9 miliar. Dia cukup high risk, maka teman-teman sebaiknya berhati-hati. Bagi yang tidak terbiasa trading di saham-saham seperti ini, bisa di skip aja. Supportnya untuk INDEX ini ada di 110, jadi selama dia berada di atas 110 ini dia masih oke banget. Ada potensi dia bisa testing harga high-nya yaitu di 160 sampai 162 nih. Jadi carilah, usahakan untuk mencari saham-saham yang seperti ini ya. Dia berada di atas garis win line, dia masih menarik, ada momentum yang semakin menanjak. Coba kita lihat statusnya, dia kalau segitiganya muncul di sini, statusnya masih hold dengan profit 107,4%. Nih ya, 107,4%, luar biasa. Memang sih dia sahamnya tidak liquid, jadi kalau teman-teman misalnya ada yang spekulatif, maka gunakan juga porsi yang kecil aja ya. Jangan total transaksinya itu hanya 2 miliar lalu teman-teman HK pakai 3 miliar. Itu sangat tidak sopan bagi bandarnya. Jadi nanti bisa bandarnya marah, nanti malah dipenyetin ke bawah. Jadi hati-hati. Semoga INDEX ini masih lancar jalannya. Bagi teman-teman yang ingin entry bisa juga gunakan time frame kecilnya. Jadi entry berdasarkan support di time frame kecil. Jangan lupa sekali lagi ini adalah saham yang high risk dan ini hanyalah contoh ya untuk teman-teman gimana sih cara mencari saham-saham yang menarik. Jadi menggunakan screener ini lalu teman-teman cek masing-masing chart win-nya, bisa dipadukan juga dengan haki-haki. Kalau dia menarik, dia masih oke, dia masih uptrend, ada momentum, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Kira-kira sekian itu aja analisa dari saya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa ya klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar. Semoga teman-teman selalu sehat dan cuan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.